semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widirahayu. Oke, lama banget nih aku nggak ngonten video terbaru di channel YouTube aku. Harapannya teman-teman yang belum subscribe dan baru mampir di channel aku, silahkan untuk subscribe dulu, Tias Widirahayu ya. Jangan lupa di subscribe, kemudian follow Instagram aku Tias Widirahayu. Buat teman-teman yang mau bimbel bisa langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Jangan lupa juga di follow TikTok aku. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan promo untuk bimbel bisa langsung cek di websitenya kapdiodemi.com. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas soal P3K kompetensi manajerial. Jadi itu nanti teman-teman bisa belajar dari channel YouTube aku soal-soal P3K manajerial, kemudian kompetensi teknis, sosiokultural, wawancara, dan soal-soal SKD CPNS tahun 2023. Oke, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa stay tune di channel YouTube aku supaya selalu tahu informasi terbaru dari channel YouTube aku, dan teman-teman bisa langsung mengikuti untuk persiapan ujian P3K tahun 2023. Kita mulai pembahasan soal yang pertama. Di sini ada soal seperti ini. Ratih bertugas sebagai perawat di IGD atau UGD. Pada saat itu ada pasien yang berteriak-teriak sambil marah-marah dan minta agar segera ditangani karena kondisinya sudah kritis ya. Akan tetapi pasien tersebut mengalami kesulitan keuangan untuk membayar rumah sakit. Jadi dia itu nggak punya uang atau tidak ada dana ya untuk biaya kesehatannya dia atau biaya berobat. Nah, terus apa yang akan Ratih lakukan? Yang A, berempati dengan kondisi tersebut. Ada kata kunci berempati, berarti bagus ya. Tetapi meminta maaf ya, tidak akan memberikan layanan. Jadi ini kurang tepat ya. Kalau mungkin dia mengalami kesulitan ekonomi, segera cari keluarganya untuk bisa memproses dan mengurus. Misal dia membutuhkan bantuan dana. Misalnya biasanya kan di rumah sakit tuh ada bantuan. Ya namanya tuh, kalau di daerah itu ada yang dari zakat ya, bantuan zakat, atau ada yang dari bantuan kesehatan daerah. Itu tergantung dari daerahnya masing-masing kayak gitu, bantuan kesehatan daerah. Nanti silakan untuk dicek dari daerahnya apakah ada bantuan tersebut atau tidak. Kemudian yang B, mencoba menenangkan pasien. Iya, yang pertama karena dia marah-marah harus kita tenangkan dulu sambil menanyakan identitas keluarga yang dapat membantunya. Oke, ini boleh. Kemudian yang C, menjelaskan baik-baik bahwa layanan baru bisa diberikan setelah administrasi keuangan diselesaikan. Kalau yang kayak gini tuh berarti kita tidak mengutamakan kondisinya pasien ya, kasihan. Kemudian yang dia meminta pasien untuk tenang, iya benar. Lalu berusaha untuk mencari keluarga pasien yang bisa dihubungi dan membantu. Nah, ini yang paling tepat. Jadi kita yang pertama adalah solusi ketika dia ada masalah di situ. Apa masalahnya? Marah-marah. Ya, tenangkan dulu, benar, ditenangkan. Setelah itu, karena dia masalah lainnya tidak memiliki kesulitan keuangan atau tidak memiliki uang untuk berobat, solusi kita adalah mencari keluarga yang bisa dihubungi untuk bisa membantu dia. Apakah mau diuruskan untuk BPJS-nya atau diuruskan dananya seperti itu. Jadi yang skor tertinggi 4 ada di D. Skor 3 ada di mana? Di B. Kita mencoba menenangkan sambil menanyakan identitas keluarga. Kemudian skor yang 2 yang A, dan skor yang 1 yang C. Begitu ya teman-teman ya, gampang banget untuk bisa teman-teman mengerti. Jadi kalau misal teman-teman ragu, jangan lupa di follow, subscribe juga channel YouTube aku supaya nanti ketika aku upload video, teman-teman itu selalu tahu, oke, ini Kak Tia sedang upload video terbaru. Kita mulai pembahasan nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini, Eci adalah penjaga toko Cindramata yang sedang bertugas melayani pembeli. Ia melihat seorang remaja yang sedang memegang Cindramata dan hendak bertanya. Namun, Eci ini sedang sibuk menangani pembayaran karena kasir sedang sakit. Intinya dia tuh lagi sibuk ngurusin pasien kondisi yang lain yang sedang membeli dan akan membayar. Apa yang sebaiknya Eci lakukan? Jadi gimana nih dengan kondisi seperti itu? Ada 2 kondisi yang berbeda. Yang pertama, ada satu yang akan membeli tapi mau lihat-lihat dulu. Yang kedua, sedang melakukan pembayaran. Nah, caranya gimana? Lakukan keduanya dengan cara yang cepat. Yang A, fokus menangani pembayaran agar tidak ada kesalahan. Sebenarnya ini baik, tapi nanti kita akan kehilangan pelanggan yang kedua. Jadi kurang tepat ya. Harusnya ini segera selesai. Segera diselesaikan nih pembayarannya. Oke. Kemudian yang B, dia meminta agar satpam menanyakan untuk keperluan remaja tersebut. Jadi kita meminta tolong satpam untuk bisa membantu.
ini boleh. Kemudian yang C, segera menyelesaikan pembayaran dan menyapa remaja tersebut. Nah, ini yang paling tepat. Jadi tugas yang pertama kita selesaikan dulu, kemudian kita akan berlanjut ke tugas berikutnya atau kegiatan yang lainnya. Kemudian yang dia meminta satpam untuk mengawasi remaja tersebut, ini juga boleh. Tapi yang paling tepat adalah yang C, segera menyelesaikan pembayaran dan remaja tersebut. Kemudian yang skor 3 ada di B, skor 2 ada di D, dan skor 1 ada di A. Gampang banget ya teman-teman ya. Tipsnya adalah cari jawaban yang paling bagus ya, supaya nanti skornya teman-teman juga bagus kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, sebelum lanjut di soal berikutnya, jadi di sini tuh aku sedang membuka bimbel P3K perawat khusus perawat dulu, dan nanti tuh akan ada bimbel umum dan bimbel P3K yang lainnya. Di sini start bimbelnya adalah 1 sampai 30 Agustus 2023. Batch ke-7 karena sekarang sedang berlangsung batch ke-6. Promonya adalah 150.000. Apa yang akan teman-teman dapatkan? 10 kali pertemuan via Zoom. Yang dibahas adalah manajerial, teknis, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian ada kuis 10 kali. Kemudian materi PDF dan rekaman Zoom khusus peserta bimbel. Kemudian yang keempat adalah latihan 2 kali tryout P3K perawat sesuai dengan FR. Masa pendaftaran dari tanggal 17 Juli sampai dengan 1 Agustus 2023. Teman-teman bisa langsung hubungi WhatsApp aku atau langsung hubungi Instagram aku Tias Widirahayu, atau hubungi WhatsApp dan TikTok aku di sini. Kemudian khusus alumni dari tahun lalu ataupun tahun sekarang bisa langsung ikut dan ada diskon 130.000. Begitu ya teman-teman ya, jangan lupa aku tunggu teman-teman di kelas besok tanggal 1 Agustus 2023. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 3. Wiwi adalah seorang perancang busana pernikahan. Suatu hari seorang pelanggan ini datang sambil marah-marah karena ada sedikit bagian busana yang jahitannya kurang rapi. Apa yang akan dilakukan oleh Wiwi? Yang A, memeriksa kerapihan jahitan hanya ketika. Jadi dia itu akan mengecek hanya ketika diminta oleh pelanggan, kurang tepat ya. Kemudian yang B, memperbaiki dan menambah hiasan sehingga lebih bagus lagi, boleh. Kemudian yang C, melayani dengan ekspresi kesal. Ada kata kunci kesal, berarti dia kurang tepat ya. Kemudian yang D, merapikan bagian yang kurang rapi sesuai dengan permintaan. Oke. Kemudian yang E, menyampaikan dengan sopan bahwa ia segera memperbaikinya. Nah, yang paling tepat adalah yang E, teman-teman. Jadi kalau misal ada yang kesalahan atau ada yang kurang, kita meminta maaf, kemudian menyampaikan dengan sopan bahwa ia akan segera memperbaiki apa yang kurang, seperti itu. Gampang banget ya teman-teman ya. Soal manajerial harapannya adalah teman-teman bisa mendapatkan skor 100 atau benar semua ya. Oke, lanjut soal berikutnya teman-teman. Nah, soal berikutnya di sini Arfan adalah sedang membenahi letak barang dari rak toko tempatnya bekerja. Tetapi adalah seorang pengunjung toko yang memberikan kritikan tentang kualitas sebuah produk. Padahal Arfan tidak memahami tentang produk tersebut. Apa yang sebaiknya Arfan lakukan? Yang A, menerima kritik dan menyampaikan ke bagian terkait. Oke, boleh. Kemudian yang B, tidak menanggapi. Ada kata kunci tidak, berarti dikurang tepat ya. Kemudian yang C, mendengarkan saja kritikan tersebut untuk menjaga kesopanan. Kalau cuma mendengarkan tanpa dia respon, tanpa ada solusi, kurang tepat. Kemudian yang D, menggunakan kritikan untuk peningkatan performa pribadi juga. Oke, boleh juga. Jadi kalau di sini soal seperti ini, yang harus kita lakukan karena kita tidak tahu produknya itu gimana, ya kita menerima kritikan tersebut, kemudian kita sampaikan pada yang lebih tahu terkait kondisi produk tersebut. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Apa yang teman-teman ingin tanyakan, kemudian apa yang ingin teman-teman diskusikan. Dan kalau misal teman-teman ingin bergabung bimbel, bisa langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Ini WhatsAppnya admin, atau hubungi Instagram aku di sini, TikTok aku di sini ya, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru terkait soal P3K, kemudian pembahasan soal-soal yang lainnya, ataupun persiapan untuk ujian SKD CPNS tahun 2023. Nah, mungkin segitu aja penjelasan aku hari ini. Semoga bermanfaat dan ditunggu kabar baiknya. Semoga teman-teman bisa sukses P3K tahun 2023. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa support aku bisa mencapai 50.000 subscriber di tahun 2023.